wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah memanfaatkan waktu yang singkat ini sebelum kita mungkin melaksanakan zikir petang, maka sedikit kita akan melanjutkan bahasan kita dalam pembahasan al-wajibat ala kulli muslim wa muslimatin, yakni perkara-perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah masuk pembahasan, yakni di antara makna persaksian syahadat yang kedua, ya, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jatinabu ma anhu naha wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Para ulama kita mengatakan bahwa di antara makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah atau anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yakni ada 4 poin di dalamnya. Yang pertama kita sudah jelaskan ta'atuhu fima amar, kita mentaati beliau, semua perintah-perintah beliau maka kita taati. Tentunya ya, ini yang sering kita salah persepsi, bahwa dikatakan sunnah itu semua yang dilakukan sama Nabi, ya. Maka kita luruskan, yang kita ambil itu apa yang diberikan sama Nabi. Jadi kalau Nabi tidak perintahkan kepada kita, maka jangan juga kita laksanakan. Belum tentu apa yang dilakukan Nabi itu boleh kita lakukan. Sebab ada suatu amalan yang Nabi lakukan tapi Nabi tidak perintahkan bagi umatnya. Ya, saya kasih satu contoh, menikah lebih dari 4 istri. Nabi istrinya 9. Bagaimana kalau kita mau menikah 9 istri? Haram, tidak boleh. Makanya para ulama mendefinisikan, yakni apa yang dikatakan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah mengatakan apa yang Nabi berikan kepadamu maka ambil, dan apa yang dilarang sama Nabi maka tinggalkan. Konsep yang sederhana jemaah, melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, yakni membenarkan semua berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah kita mentaati Nabi, yang kedua kita terima semua pemberitaan dari Nabi. Semua perintah wajib kita terima. Ini penting Pak, jangan sampai kita masuk di antara kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah diantaranya mengingkari adanya azab kubur, ya, seperti ormas yang dibubarkan oleh pemerintah. Ini diantara memiliki pemikiran Mu'tazilatun judud, Mu'tazilah gaya baru kata para ulama kita, ya, yang gemar mendirikan khilafah. Nah, makanya diubarkan sama pemerintah, kita ucapkan alhamdulillah. Salah satu di antara penyimpangan mereka yakni mengingkari hadis-hadis ahad. Yang mana itu hadis-hadis ahad? Hadis yang berbunyi tentang berita tentang hari kiamat. Di antaranya dia mengingkari adanya azab kubur, dia mengingkari turunnya Dajjal di hari kiamat, dia mengingkari turunnya Nabi Isa di akhir zaman, dan seterusnya. Ya, makanya para ulama mengatakan mereka adalah Mu'tazilatun judud, Mu'tazilah modern. Dan alhamdulillah pemerintah kita membubarkan mereka. Dan ini suatu nikmat bagi kita supaya tidak ada lagi ajaran-ajaran seperti ini, Pak.
Makanya para ulama mengatakan di antara kalau orang mengimani, ada orang bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, 4 poin mesti dia terima. Mentaati, mempercayai. Dan banyak kejadian-kejadian yang Nabi SAW sampaikan tidak dilihat sama orang lain. Menjadi ujian lagi, Pak. Salah satu di antaranya, ini mungkin kita agak di luar nalar ini, Pak. Ketika Nabi menyampaikan, Nabi ke tengah-tengah sahabatnya ketika itu menyampaikan yang terjadi Nabi dengan salah seorang Arab Badui yang masih kafir ketika itu. Nabi panggil dia, mau kemana kau? Saya mau ke suatu tempat. Apa kata Nabi SAW? Inginkah aku sampaikan kepadamu satu berita yang kalau kau terima, faqad aflah, maka engkau beruntung. Kata orang Arab itu mengatakan, Arab Badui ini, Arab gunung ini mengatakan, apa itu wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah SAW? Antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan syariat yang kubawa. Apa kata orang tersebut? Adakah penunjang akan kebenaran perkataanmu ini? Lihat, Pak, butuh bukti. Apa kata Nabi SAW? Kalau saya kasih kau bukti, mau enggak kau masuk Islam? Apa kata orang tersebut? Siap. Apa yang dilakukan sama Nabi, Pak? Nabi memanggil sebatang pohon kurma, Pak. Pernah dengar hadisnya? Nabi panggil itu pohon kurma. Nabi katakan, kau lihat baik-baik ini, sini kau, ya syajar, mendekat kemari. Akhirnya pohon itu pun mendekat kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Engkau bersyahadat bahwa saya adalah Rasul. Apa kata pohon itu? Bala. Bersaksi dia, Pak. Kemudian Nabi SAW suruh kembali ke tempatnya. Kembali kau ke tempatmu semula. Akhirnya pohon itu pun menjauh dari Nabi dan kembali seperti semula. Apa yang terjadi? Langsung beriman Arab Badui itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah. Kemudian Nabi ke tengah-tengah kaumnya dan menyampaikan berita ini. Dan sekarang sampai juga sama kita, Pak. Kira-kira kalau kita belum muslim, Pak, percaya enggak? Berat kita mau percaya, Pak. Karena cuma penyampaian berita, tidak lihat. Makanya sekarang itu, Pak, ada namanya pohon. Pernah kita mungkin jalan-jalan di pohon Masjid Al-Jin di Mekah. Di belakangnya itu ada namanya pohon syajarah. Maaf, Masjid Syajarah. Itu sejarahnya di situ, Pak. Kejadian di dekat Ka'bah ketika itu. Ketika Nabi jalan-jalan pulang dakwah, ya makanya dikasih nama pohon syajarah. Apa nama? Masjid Syajarah, karena di masjid itulah pernah terjadi keajaiban, keluar biasaan, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu itu ada yang beriman, ada yang tidak. Kira-kira kalau dikembalikan sama kita, apa kita percaya enggak? Memang kita sekarang mungkin bisa bilang percaya. Kenapa? Karena kita sudah Islam. Itu pun mungkin masih pikir-pikir dulu. Ini hadis yang sahih, Pak. Nabi langsung yang menyampaikan. Lebih dari itu, banyak keajaiban, keluar biasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Gunung Uhud. Ini Gunung Uhud, Pak, mungkin kita pernah lihat. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas Uhud bersama 3 orang sahabatnya. Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, siapa lagi? Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika itu bergetar Uhud, Pak. Bergetar Uhud. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uskun Uhud. Diam kau wahai Uhud. Percaya enggak, Pak? Tiba-tiba Uhud terdiam. Dan Nabi SAW mengatakan, ma alaika illa nabiyyun. Tidak ada yang di atasmu ini kecuali seorang nabi, kata Nabi SAW. Wa siddiq, dan seorang siddiq, yakni Abu Bakar. Wa syahidani, dan 2 orang yang mati syahid. Orang mati yang Nabi temani itu, Pak? Bukan. Masih hidup Umar ketika itu, masih hidup Utsman ketika itu. Tapi Nabi katakan apa? 2 orang yang mati syahid. Lihat kebenaran perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majuzi.
Ya, Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini keturunan Persia. Dia orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ya, beragama Syiah. Tahu Syiah apa? Ya, alhamdulillah pemerintah kita, wakil gubernur mengeluarkan maklumat pelarangan kelompok Syiah di Makassar, di Sulawesi Selatan. Ya, jadi kalau ada Pak silakan dilapor. Mereka ciri-cirinya itu menghalalkan nikah kontrak. Na'udzubillahi min dzalik. Tanpa perlu minta izin sama wali. Mahasiswa-mahasiswa biasanya itu, Pak. Ya, bahkan pernah teman saya melakukan ada tugas akhir dari kuliahnya, mewawancarai salah seorang wanita berjilbab besar, penganut agama Syiah. Ditanya, sudah nikah? Dia bilang, iya sudah. Kemudian anaknya mana? Enggak pernah lahir anaknya. Ditanya, orang tuamu tahu? Tidak. Kenapa orang tuamu enggak tahu? Ini Pak, kami ada dalam kelompok kami Syiah namanya. Ya, mereka kasih halus bahasanya Pak, ijabi. Ikatan Jamaah Ahlul Bait, pencinta Ahlul Bait. Dikasih keren namanya, padahal dulu namanya Syiah Rafidhah. Menghalalkan nikah kontrak. Biasanya itu Pak cuma kos-kosan yang dikontrak. Ini wanita-wanita yang dikontrak. Menghalalkan Pak, menghalalkan perzinahan mengatasnamakan Islam kan lebih keren Pak. Ya, kalau dikatakan siapa yang mau daftar PSK, pasti perempuan-perempuan nggak mau. Tapi kalau dijanjikan surga, satu kali nikah mut'ah, nikah zina ini, nikah kontrak itu seperti derajatnya Hasan. Kalau 2 kali seperti Husain, 3 kali seperti Fatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat Pak, hati-hati. Makanya kalau sudah lihat lain-lain, kemudian mereka ciri-cirinya itu, ya, itu di malam tanggal 10 Muharram, itu kan kita sunnah puasa Muharram Pak. Ya, puasa 10 Muharram itu puasa Asyura namanya. Mereka tidak, malamnya itu mereka adakan Aidul Ghadir. Itu semacam malam lebaran kalau kita mungkin. Malam hari kemenangan. Jadi mereka tuh malam tanggal 10 itu dulu pernah hampir Pak mengadakan di salah satu tempat dekat flyover sana. Alhamdulillah dibubarkan oleh pemerintah. Mereka tuh menyewa satu tempat, semua datang laki-laki perempuan. Kemudian ketika itu tengah malam dimatikan lampu, silahkan ambil pasangan masing-masing. Na'udzubillahi min dzalik. Yang hamil malam itu anaknya insyaallah diberkahi. Na'udzubillahi min dzalik. Assallallahu al-afiyah wassalamata fid dunya wal akhirah. Kemudian mereka juga kalau di luar negeri Pak, itu namanya Karbala. Hari Karbala, tahu? Aidul Ghadir itu. Ya, itu mereka hari ratapan Pak. Jadi mereka memukul-mukul, ya, sampai memukul pisau anak-anaknya, mencambuk-cambuk dirinya karena katanya malam atau hari ratapan kematian Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kebalikannya Pak. Apa itu? Tanggal 10 Muharram, apa yang mereka lakukan? Kaum muslimin belanja-belanja. Tak balik. Ada yang sedih, ada yang bahagia. Masya Allah. Beli timba, beli ember, beli panci, beli apa lagi? Banyak-banyak, macam-macam Pak. 2 kelompok. Ada yang bergembira di hari itu, ada yang bersedih. Ajaran Islam tengah-tengah. Bagaimana? Puasa ketika itu. Makanya kalau ada laporkan, jangan bertindak sendiri Pak. Tidak boleh kita menghakim sendiri, nggak boleh. Lapor aparat, laporkan ke RT, RW atau lurah, camat dan seterusnya, supaya mereka, pemerintah yang menindaki mereka. Jangan kita yang pukul mereka, nggak boleh, haram. Ya, makanya Pak hati-hati, ini kita sampaikan supaya bentuk kehati-hatian kepada umat ini bahwa ada kelompok dalam Islam yang seperti ini Pak. Ini sudah hampir Pak, sudah hampir berakhir bulan Dzulhijjah. Ya, kita sudah hampir masuk di bulan Muharram. Hati-hati, mereka lagi ya memasang jerat-jerat di pinggir-pinggir jalan, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Untuk apa? Melegalkan ya
keburukan mereka yang sebenarnya. Bahaya. Makanya ini yang perlu kita sampaikan, di antaranya yakni mempercayai semua berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjauhi Pak semua larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Penjelasannya karena terlalu panjang ya. Saya mohon maaf, mungkin di pekan berikutnya insyaallah. Jadi ini titik berat Pak yang disampaikan. Jadi bisa saja apa yang Nabi kabarkan itu tidak masuk akal menurut kita. Tapi kalau sahih hadisnya, beritanya, maka sikap seorang muslim sami'na wa ata'na, dengar dan mentaati. Di belakang urusan Pak, kita terima atau tidak. Yang penting kita ambil dulu, kemudian kita mencoba untuk mengimaninya. Karena itulah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, pertolongan kepada kita untuk bisa mentaati dan menerima segala macam bentuk kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.